semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Andika Wahyu Saputra sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah SDN Krukut 1, Kelurahan Krukut, Kecamatan Binus. Saya adalah mahasiswa PBG tahun 2025 batch 3 dengan nomor induk mahasiswa 42500111973. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring. Praktek pembelajaran kali ini adalah untuk kelas 4 dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna dengan model pembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan IPEC. Berikut ini ujian kinerja saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang tak hadir hari ini? Dua orang yang hadir. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kembali. Oke, sebelum melanjut pembelajaran, kita mulai pembelajaran. Kita membaca doa bersama-sama. Ketua kelas boleh ke depan untuk memimpin. Bersiap, siap. Sudah dimulai. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, kita membaca surat pendek. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan kalian boleh berdiri.
Ya. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Tentang apa ya kemarin? Surat Al-Hujurat ayat 13. Tentang apa yo? Tentang bagaimana keberagaman antar suku, budaya, dan agama. Nah, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Sebelum lanjut ke pembelajaran Asmaul Husna, Bapak mau nanya, apa arti dari Asmaul Husna? 99 nama baik Allah. 99 nama baik Allah. Jadi semuanya ada berapa? 99. Tapi hari ini kita belajar 5 Asmaul Husna. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, membiasakan sikap suka menahan diri. Yang kedua, mandiri, cinta, kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Yang kedua, meyakinkan adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi kedamaian. Nah, apa sih itu Asmaul Husna? Kenapa sih kita harus belajar Asmaul Husna? Nah, pertama, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifat. Kita dianjurkan mengenal, membaca, dan berdoa dengan Asmaul Husna. 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Malik. Artinya apa Malik? Artinya menguasai segala sesuatu. Berarti Allah menguasai semuanya. Yang pertama, Allah mengatur hidup, mati, rezeki, dan nasib seluruh makhluknya. Kita hidup itu sudah ditetapkan. Mau hidupnya kapan, umurnya berapa, matinya kapan, itu semuanya sudah ditetapkan. Rezekinya sudah diatur. Kamu jadi orang kaya, orang sederhana, nah itu udah Allah yang ngatur semuanya. Tinggal kita berusaha. Yang kedua, kekuasaannya mutlak, tak butuh bantuan siapa. Jadi Allah itu nggak butuh bantuan dari makhluknya. Mau itu malaikat, manusia pun semuanya udah kekuasaan Allah semata, udah mutlak, nggak bisa dirubah. Nah, teladannya adalah belajar bertanggung jawab, tidak semena-mena, dan menahan diri. Yang kedua, Al-Aziz, Maha artinya Allah memiliki kemuliaan yang tak tertandingi. Dia memberi kemuliaan atau menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Nah, Allah di sini
memberikan kemuliaan atau menghinakan siapa saja yang dikehendakinya. Allah itu udah ngatur kamu gedenya itu jadi orang terhina atau jadi orang yang dimuliakan. Jadi udah diatur. Tapi kita sebagai manusia harus tetap berusaha menjadi orang yang lebih baik. Nah, teladan yang bisa kita terapkan: menjaga harga diri, tidak meremehkan orang lain, dan menjauhi dosa, dan selalu hidup mandiri. Yang ketiga, al-qudus, artinya maha suci. Allah suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. Terus tidak ada yang serupa dengan Allah, itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Nggak bisa. Allah itu kamu mikir itu kayak siapa? Kayak dia samain, nggak bisa. Allah itu cowok, nggak bisa. Karena Allah itu bersifatnya mutlak, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ya, makhluk hidup boleh. Intinya Allah itu beda sama makhluknya, nggak kayak kita, masih banyak kekurangan. Contoh, Allah disamakan dengan manusia, nggak bisa, karena Allah yang nyiptain kita. Allah disamain kayak tumbuhan, bisa nggak? Nah, karena Allah itu mempunyai sifat maha suci, jadi nggak bisa disamakan dengan makhluk. Teladannya, suka kebersihan, jaga tutur kata, dan menjauhi perbuatan tercela. Yang keempat, assalam. Apa sih assalam? Allah bebas dari segala kekurangan, memberi keselamatan dan kedamaian. Berarti Allah akan memberikan kebebasan dari segala kekurangan yang kita miliki. Contoh, kita kalau lagi belajar kadang susah buat ngapalin. Tapi mungkin cara kamu belajar bukan lewat hafal, bisa jadi dengan cara membaca, bisa jadi dengan cara menonton video. Nah, banyak hal. Nah, itu semuanya akan ditutup sama Allah, dan Allah akan memberikan kebebasan. Yang kedua, memberikan keselamatan dan kedamaian. Kita hidup juga harus saling toleransi. Kenapa? Agar kita mendapatkan keselamatan dan kedamaian. Contohnya nih, kalau di rumah kamu terus tetangga kamu pada berisik, enak nggak? Makanya saling toleransi. Kalau udah malam jangan berisik karena mengganggu orang lain yang udah tidur. Nah, makanya saling tetap menjaga perasaan. Teladan yang dapat kita terapkan: yang pertama, menjadi pembawa damai. Gimana caranya itu? Kalau kamu ketemu orang itu bawanya itu damai. Jangan ketemu sama si A, bawanya marah mulu boy, terus emosian mulu, terus tidak suka marah atau bertengkar. Kurang-kurangin marahnya dengan mengucapkan istighfar. Menjaga lisan dan menyebar salam. Gimana caranya kamu itu jaga lisan? Lisan itu apa? Apa? Mulut kamu gimana caranya? Tahu tempatnya. Kalau lagi ada orang berduka, contoh, ada orang berduka nih, ada yang meninggal, terus ngomongnya kasar, boleh nggak? Terus teman kamu lagi susah, terus kamu malah nyukurin, siapa suruh kamu main? Kan udah dibilangin. Nah, kita harus tetap jaga lisan, jangan sampai bikin orang sakit hati. Lanjut. Yang terakhir yaitu al-mu'min, maha memberi.
Allah memberi rasa aman pada hamba. Menepati janji dan melindungi dari ketakutan. Maksudnya gimana Pak? Contoh kecil. Kalau satu rumah posisinya tidur semua, siapa yang jaga? Gak ada. Nah, ada. Kamu diajarkan setiap mau tidur itu baca doa. Berapa kamu bisa terlindungi maupun dari orang maupun dari setan. Bukan hanya tapi setan. Terus teladannya menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjaga lingkungan tetap aman. Nah, untuk biar kalian semangat, Bapak ada lagu 5 Asmaul Husna. Bisa nggak? Oke, Bapak contohin 5 Asmaul Husna yang harus dihafalkan. Al-Malik Maha Raja, Al-Aziz Maha Mulia, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam sejahtera, Al-Mu'min memberi keamanan. Bisa? Bisa. Bareng-bareng ya. Boleh pakai tepuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 5 Oke, tepuk tangan buat dia. Sekarang berdiskusi. Apa sih berdiskusi? Belajar kelompok. Tapi sebelum belajar kelompok, Bapak ada video pembelajaran yang harus kalian tonton terlebih dahulu. Silakan kalian mendengarkan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sebelum berlanjut ke subbab berikutnya, mari kita ulang lagi nama-nama Asmaul Husna dan artinya yang sudah kita pelajari. Al-Malik artinya Maha Raja. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Al-Qudus artinya Maha Suci. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh awal untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menahan diri. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman ketika bermain?
Tentu saja marah ya. Marah itu manusiawi. Namun, hendaknya kita mampu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menahan diri merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Contoh sikap menahan diri, yakni menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Sikap mandiri. Perhatikan gambar ini. Terlihat seorang anak sedang mempersiapkan perlengkapan untuk berangkat sekolah sendiri, memakai baju sendiri, dan juga memakai sepatu sendiri. Nah, anak ini telah menunjukkan sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak kecil. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Perilaku mandiri merupakan contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Cinta kebersihan. Perhatikan gambar ini. Terlihat sebuah masjid yang luas dan bersih. Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat, namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Menjaga lisan. Pernahkah kalian merasakan bahagia karena kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena temanmu juga? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan atau ucapan. Kadang ia membuat orang senang dan kadang membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan atau ucapan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah ketika berbicara, baik secara langsung atau melalui media sosial. Pikirkan untuk meruginya sebelum berucap. Lalu untuk apa sebaiknya lisan atau ucapan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berpikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Kita harus selalu menjaga lisan atau ucapan kita dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Menjaga lisan atau ucapan salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Hidup tertib. Perhatikan gambar ini. Pada gambar-gambar ini menunjukkan kebiasaan hidup tertib. Tertib dalam sholat, tertib mematuhi peraturan lalu lintas ketika upacara, dan juga tertib ketika sedang menonton televisi bersama. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, jalan raya, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bapak akan bagi kalian jadi 5 kelompok. Yang pertama, yang di sini kelompok Al-Malik. Yang ini Al-Aziz. Kelompok sana Al-Qudus. Sini Assalam. Sini Al-Mumin ya. Oke, sekarang kalian berdiskusi, tapi Bapak akan membagikan apa yang harus kita diskusikan pada hari ini. Kalian berdiskusi. Apa aja yang didiskusikan? Pertama, apa arti dari Al-Malik, Al-Qudus, Assalam? Kelompok. Tadi di sini apa? Al-Malik. Nah, kalian cari tahu apa arti dari Al-Malik. Nah, kelompok kedua itu Al-Aziz. Jadi kalian jelaskan arti dari Al-Aziz. Terus teladan apa yang harus kita terapkan. Begitu juga dengan Al-Qudus, Assalam, dan Al-Mumin. Nah, Bapak udah bagi per kelompok, jadi kalian diskusikan bersama-sama artinya dan teladannya. Silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah! Oke, kalau sudah pada selesai, kita akan presentasikan dari kelompok 1. Silakan maju. Ayo, suaranya keluarin ya. Silakan. Nah, kita salam bareng ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Al-Malik Maharaja. Artinya penguasa segala sesuatu. Allah mengatur hidup, mati, rezeki dan nasib seluruh makhluknya.
Alhamdulillah pada kegiatan hari ini kita telah belajar bersama-sama tentang 5 Asmaul Husna. Nah, untuk mengetahui seberapa kalian mengetahui yang telah kita pelajari hari ini, Bapak akan membagikan kalian berupa LKPD, yaitu lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan. Tapi sebelum kalian mengerjakan LKPD, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Bareng-bareng ya. Tepuk. Bapak sebut dulu. Tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Bapak akan berikan LKPD dan kalian kerjakan masing-masing. Sudah selesai anak-anak? Ya, Bapak angkat dulu. Duduk di tempat ini.
kita sudah mengerjakan LKPD, nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, pada kesimpulan hari ini adalah yang pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan 5 diantaranya adalah Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kita jadikan meneladani sifat-sifat tersebut dengan bersikap adil, mandiri, menjaga kebersihan, menciptakan damai, dan menjadi pribadi yang mungkin karena waktu sudah jam pelajarannya sudah selesai, Bapak ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.